Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam ya semuanya, buat teman-teman plasma. Di sini saya mencoba lagi ya untuk memantapkan tentang teknik MA5 ya. Nah, di sini saya rubah lagi. Di sini saya rubah lagi untuk menambahkan ya, menambahkan MA5 dan MA10 ya. MA5 dan 10. Untuk tipenya semuanya walls welder ya, walls welder semuanya. Oke, di sini saya akan lihat settingannya. Nah ya, OMMA semuanya di sini MA5 dan MA itu ya, MA10. Oke, CCI periode 7, MACD standar aja. Jadi bawaan pabrik ya, setelan pabrik. Nah, di sini fungsinya sih sebenarnya untuk ke pergerakan candlenya guys ya. Untuk ke pergerakan candlenya. Di sini saya akan mencoba untuk open posisi untuk beberapa kali ya. Beberapa kali open posisi dengan melihat pergerakan candle dan MACD ya. Jadi begini guys. Cara pakainya di saat dia ini kan sedang turun ya. Ini dia sedang turun, tapi di sini akan ada persilangan di MACD, ada persilangan di MACD. Jadi kita harus lihat dulu sering kontrol untuk informasi di time frame 30 detik itu harus wajib ya. Wajib, kita jangan malas untuk cek di 30 detiknya. Ya guys ya. Kita wajib cek di 30 detik. Oke, kita ini ya. Kita tunggu momennya. Dan untuk teknik ini kita melihat pergerakan candle ya guys ya. Oke, gelombangnya lumayan. Nah, di sini akan ada persilangan guys ya. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, kita open posisi ya. Open posisi di saat dimana dia kalau misalkan lagi down ya, dia bergerak naik dan hampir close di bawah MA5. Nah, di situ dia masih akan turun ya guys ya, masih akan turun. Nah, kalau misalkan dia di sini kan ada persilangan nih, persilangan kalau misalkan dia close-nya melewati MA5 ya, hampir menyentuh MA10, berarti di persilangan ini dia akan reversal atau pembalikan ya. Nah, di sini kita harus hati-hati melihat MA10 dia masih curam, tapi ini kalau masih curam begini mungkin reversal untuk 1 sampai 3 candle aja ya. Reversalnya mungkin di periode ini, di detik ini, di periode jam 1.08 ini kemungkinan untuk beberapa candle aja reversal, dan mungkin dia makin akan balik lagi turun. Makanya kita pantau aja di 30 detiknya seperti apa informasinya guys ya. Oh, kalau di 30 detik udah banyak ya, udah mulai pembalikan ya. Udah mulai pembalikan. Oke. 1 2 3 4, udah ada 5 atau 6 candle yang warna hijau. Oke, di sini lihat CCI dia turun guys ya. Nah, seperti yang saya bilang, dia akan turun lagi. Oke, MA10 nya dipakai. Oke guys. Nah, kita open posisi tetap ya di time frame 1 menit. Oke. Kita tunggu momennya baru kita open posisi. Nah, di sini. Oke. Saya open naik ya di sini ya. Oke. Kita tunggu ya guys ya. Jadi kalau misalkan memakai MA5, di saat dia bergerak naik menyentuh MA5, nah itu disebut koreksi, kita hajar. Nah, di sini profit ya guys ya.
Sini kita profit. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke open posisi selanjutnya. Kita lihat dulu bagaimana pergerakannya. Nah, di sini kita hanya mengandalkan, kita lihat ya, di sini candle dia hampir mengikuti MA5 ya. Hampir mengikuti MA5. Jadi dia cenderung mengikuti. Makanya saya memakai memakai teknik ini dipadukan ke pergerakan candlenya ya, memahami sifat-sifat candle juga dan pergerakan candle. Oke, saya akan coba open posisi lagi tapi menunggu momen yang pas. Di saat dia bergerak naik, kita akan open posisi turun lagi guys ya. Di saat dia bergerak naik hampir menyentuh ya, hampir menyentuh, kita open posisi turun. Nah, kalau tadi kan dia open posisi pertama, dia bergerak turun. Dia bergerak turun karena melihat di informasi 30 detiknya. Nah, kalau di sini, nah, oke, kita tunggu. Oke, di itu apa? Untuk di MACD, kalau misalkan jaraknya sangat jauh ya, jaraknya signal garis kuning dan garis merah MACD jauh dari batas horizontalnya, garis horizontal. Nah, di sini ada kemungkinan untuk naik secara perlahan ya guys ya, jika ada persilangan. Nah, di sini saya profit lagi ya. Di sini ada kita profit lagi. Nah, di sini ada persilangan, cuman jarak jangan jauh. Oke, kita cek dulu 30 detiknya. Oke. Oh, dia masih akan, sepertinya masih akan turun guys ya. Oke. Kita tunggu close-nya di mana dia ya. Kita akan open posisi turun. Oke, ingat open posisi di 30 detik, di 30 detik koreksi ya. Dan di menuju 30 detik terakhir ya. Open posisinya itu lebih aman sih. Oke. Oh, di sini ada persilangan sekali, Bos. Kita tunggu aja ya. Kita main sabar aja, jangan, sebenarnya kalau main aman, oke, kita open posisi dulu lah. Mumpung ada momen, kita open naik. Gini loh guys ya. Kita main aman tuh sebenarnya kalau misalkan kita menunggu momen yang cantik, momen yang bagus, kita open posisi pun merasa aman karena kita sudah mempunyai keyakinan bahwa ini akan naik, ini akan turun, atau ini akan sideways atau apalah semacamnya. Kita bakalan tahu karena kita sudah memahaminya gitu guys ya. Sudah paham. Oh, sebentar. Oke, kayaknya di sini akan loss guys ya. Oke, di sini loss ya. Kita loss di sini nggak apa-apa. Ya. Di sini loss nggak apa-apa, nanti kita kompensasi di momentum selanjutnya ya. Oke, kita tunggu lagi. Di sini ada persilangan MACD-nya sangat kuat sekali. Nah, oke guys, di sini kita akan open posisi lagi tapi menunggu koreksi dia turun, bergerak turun, kita open posisi naik ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya amannya itu belibet banget. Amannya itu kita open posisi itu di garis pembatasnya ini guys ya, lurus dengan MACD itu. Nah, amannya kenapa? Karena kita open posisi, nunggunya nggak terlalu lama gitu guys. Cuman ya mungkin lawan sliding juga. Cuman kalau misalkan udah momentum, kita yakin aja. Nah, di sini kan profit lagi guys. Ya.
kita main momentum aja, nunggu momen aja, jangan terus-terusan open posisi di setiap pergerakan candle gitu, jadi nanti habis juga uangnya gitu guys ya. Oke, kita cek dulu 30 detik, dia masih mau naik ya. Menurut analisa saya dia masih mau naik karena CCI masih berada di atas garis penaikan ya, dan masih terbuka. Oke, di saat dia turun, bergerak turun, kita open naik. Mumpung CCI dia masih terbuka, berarti kalau misalkan terbuka seperti ini, dia masih ada kemungkinan naik untuk 30 detik ke depan atau 1 menit ya. Oke, dia sudah menyentuh, nggak apa-apa, kita open naik aja. Karena dia masih berada di atas MA ya. Oke, tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting profit. Ya guys ya. Tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting profit. Oke, kita tunggu. Tapi saya yakin ini akan profit ya guys ya. Karena saya melihat pergerakan candlenya, kalau misalkan candle dia naik 3 kali, turun 1 kali, berarti dia naik. Kalau misalkan pergerakan candlenya turun 3 kali, 1 kali naik, berarti dia turun gitu. Ya guys ya. Angguk bawah 3 kali berarti naik. Angguk atas 3 kali berarti dia turun gitu. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu momennya lagi. Oke, kita tunggu guys. Kita lihat MACD nya guys, sudah ada beberapa batang merah di sana ya, di atas garis horizontalnya. Berarti dia akan berbalik arah turun ya, dia akan berbalik ke arah turun sepertinya guys. Nah, kita tunggu close nya aja. Kalau misalkan reversal seperti ini sudah pasti akan turun ya guys ya, sudah pasti akan ada pembalikan. Cuman pembalikan belum tentu ngetrend juga, mungkin pembalikan biasa, ada kemungkinan naik lagi atau akan terus turun ya, makanya hati-hati. Oke, dia masih berada di atas MA ya. Saya open naik di sini guys. Kenapa saya open naik? Karena di 1 menitnya dia masih berada di atas MA ya. Masih berada di atas MA 5 dan 10. Dan close-nya masih di situ. Jadi saya open naik lagi. Oke. Kita tunggu aja. Oke guys, kita tunggu. Tenang ya. Oke, di sini loss ya. Di sini saya loss. Kita lihat dulu. Oh, loss 1 ya guys ya. Kita loss 1. Oke, nggak masalah. Masalah kita kompensasi lagi aja di momen selanjutnya. Sini kita lihat dulu gelombang 30 detiknya. Oke. Oh iya, dia mau turun guys ya. Dia di 30 detiknya sudah terbuka CCI dan sudah ada persilangan MACD. Oke, saya berani open turun di sini ya. Langsung open turun aja. Karena dia tadi di 30 detiknya dia sudah close ya, sudah close di bawah MA. Jadi saya langsung open lagi, open turun aja, dihajar ya. Dan untuk teman-teman yang
minim modal, disarankan sih jangan beberapa kali, kecuali ya udah yakin ya terserah. Cuman saran saya sih kita main aman dulu aja, main receh aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu tekniknya, sudah tahu materinya, atau memahami pergerakan market, ya kita bisa aman di situ ya. Open posisi dimanapun, kalau sudah analisa bagus kita aman. Oke, sini ya. Nah, kita perhatikan di momentum ini dia turun ya guys ya. Nah, kalau misalkan dia sudah ada candle merah, nah open posisi ini tepat sekali guys ya. Open posisi di saat dia close karena keyakinan akan turun. Nah, di sini dia tidak akan naik. Oke, tuh dia sudah close di bawah MA ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan candle merah dari atas, oke, di sini pun ada persilangan ya. Kalau misalkan candle merah dari atas, ini ada satu dua, oke, ada 3 candle. Nah, candle selanjutnya dia kemungkinan turun lagi guys ya. Dan misalkan kalau ada candle merah dari atas menembus MA dan close di bawah MA, di candle pergerakan candle selanjutnya, itu kemungkinan besar ya potensi turun lagi gitu guys ya. Dia kemungkinan turun gitu di candle selanjutnya kalau misalkan candle menembus MA ya. Oke, di sini dia masih kalau misalkan ini ada 4 atau 5 batang dan menyilang ke bawah, dia masih di persilangan di pergerakan. Oke, kita open dulu lah. Di batang selanjutnya dia akan menembus di bawahnya ya. Menembus di bawah batang menembus di bawah batang garis. Menembus di garis bawah horizontal. Alah, ribet amat sih. Ya, kalau misalkan dia udah menyilang, saya yakin dia akan turun ya. Cek dulu di 30 detiknya. Kita tunggu ya. Saya rasa ini dia akan profit ya guys ya. Dia akan profit. Nah, saya perhatikan dia sudah menyilang guys ya. Dia sudah menyilang. Oke. Profit lagi. Nah, di sini harus hati-hati ya guys ya. Di sini harus hati-hati karena kita cek dulu di market lain. Euro Mexican, AUD USD, AUD CPY. CPY. Kita cek dulu. Euro Mexican lah. Kita tunggu. Oke. Panjang sekali nih guys. Oke, kita tunggu aja guys. Kita tunggu momentum. Kalau misalkan nggak yakin, tapi di sini dia mau naik sih guys. Oke, posisi I masih berada di atasnya. Oke. Bentar guys ya. Masih ragu-ragu, tapi dia masih ragu-ragu apakah naik apa turun. Kita tunggulah. Oh, dia sudah sejajar ya guys ya. Dia sudah sejajar, dari kemungkinan dia akan turun ya. Sudah sejajar di support atau resisten terdekatnya ya. Udah sejajar dengan resisten terdekat. Dari sini sampai sini dia. Oke, sudah sejajar ya. Kalau kita perhatikan, nah, dia akan bergerak turun ya.
dia akan bergerak turun di menit selanjutnya menurut analisa saya, karena dia tidak akan menembus resistennya, karena di sini pergerakan untuk buy-nya tuh awalnya dia panjang, akhirnya nggak ada kekuatan lagi di situ, kecil, candlenya kecil, nah di situ dia udah nggak kuat lagi turun, naik menurut analisa saya seperti itu yo guys. Oke. Masih ada waktu, kita tunggu, dan saya yakin ini akan profit ya. 11, 10, 9. Oke. Saya yakin dia tidak akan naik ya guys ya. Oke, profit lagi ya. Oke. Sudah profit banyak hari ini. Sudah profit banyak. Nggak apa-apa, walaupun di demo sama saja, pasarnya sama saja. Oke. Nah, momen seperti ini guys nih, yang sangat kadang kita ketipu. Apakah dia akan naik di candle selanjutnya atau turun ya guys ya. Nah, di sini melihat MA 5 dia udah menuki ke atas dan terbuka, kemungkinan masih akan naik ya guys ya. Kemungkinan masih akan naik. Kita tunggu apakah candlenya bergerak turun atau naik. Kalau misalkan bergerak naik, kita open turun. Kalau misalkan dia wait. Oke, dia masih berada resisten ya. Oke, saya open turun di sini ya. Kayaknya dia masih akan turun guys. Dia masih akan turun. Oke, di sini dia. Nah, meskipun di MACD melihat ada CCI dan MACD sudah ada batang hijau lebih besar daripada sebelumnya, tapi kita melihat juga support dan resistennya ya. Maksudnya support dan resisten. Ya guys, seperti itu. Nah, di sini profit lagi kan. Oke, di sini udah kuning-kuning guys. Oke, kita tunggu lagi. Kita cari market ke kripto lagi. Apakah kripto dia masih turun nih guys? Dia masih turun guys. Cek 30 detiknya. Oke, kita tunggu. Turun nih. Kita kalau misalkan dia bergerak naik hampir naik lah sedikit aja, kita open turun. Nah, dia naik ya. Dia naik, saya open turun di sini. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ini profit, saya rasa cukup lah. Kalau misalkan nanti teman-teman masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan lagi. Dan untuk PDF-nya nanti saya atur lagi biar lebih jelas dan bisa benar-benar dipahami gitu. PDF menyusul ya guys ya. Dan di sini ingat tekniknya garis MA5 dan MA10 Wolfswalder ya. 5 dan 10. Kita patokannya ke MA5 nya aja. Di saat dia bergerak naik, kalau misalkan lagi downtrend seperti ini, bergerak naik ke atas hampir menyentuh MA, kita open turun. Oke. Di sini profit ya guys ya. Profit nih pasti profit.
Nah, seperti itu guys ya. Saya rasa cukup ya. Kalau misalkan masih ada banyak pertanyaan, masih belum paham, oke. Ya guys, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyain di grup atau di DM juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan saya telat respon ya mohon maaf ya guys ya. Oke. Oh iya. Oke guys, saya rasa cukup aja dulu sampai di sini ya. Nanti saya lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya kalau misalkan ini belum dipahami. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo. Tapi tunggu dulu. Oh, ini ada momen lagi guys. Dia mau turun kan. Tapi udahlah. Udah guys ya. Saya tidak mau lagi. Oke guys. Sampai di sini dulu. Salam profit, salam plasma trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.